Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi dalam pelajaran hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Ananda Soni Prayudi, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Ananda Soni, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa ini kita memperoleh ilmu yang berkah, bermanfaat, dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Kenapa suaranya lemas sekali masih pagi-pagi, Nak? Sudah makan belum? Di tempat saya banjir, Bu. Jadi Mama tadi di rumah nggak bisa masak, rumahnya kebanjiran. Semoga segera surut ya yang banjir, kena musibah banjirnya ya Nak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Anis Devita hadir? Hadir, Bu. Soni Prayudi hadir? Hadir, Bu. Elisa Ria Wijayanti hadir? Hadir, Bu. Desti hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu hadir. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, baiknya kita tepuk semangat dulu supaya di pagi hari ini anak-anak semua lebih semangat lagi dalam menyambut pelajarannya ya. Bisa semua Ya, Bu. tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Ya, baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dalam materi kelas 5 di bab 2, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nah, kira-kira anak-anak Ibu semuanya ada tahu tidak mengapa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut memiliki Asmaul Husna? Ada yang tahu? Coba silakan angkat tangannya. Kak Soni, Bu, tahu. Oh, Ananda Soni silakan. Apa ya kira-kira? Kata bapak saya, Bu, kenapa Allah memiliki hanya Allah yang memiliki Asmaul itu karena Allah tuh yang pertama dan yang terakhir, Bu. Jadi tidak ada lagi yang lebih layak memiliki nama-nama yang baik itu selain Allah. Siapa lagi? Coba Ananda Desti. Kira-kira apa jawabannya ya? Kenapa hanya Allah yang patut memiliki Asmaul Husna? Karena memang hanya Allah yang pantas memiliki nama-nama yang baik itu, Bu. Karena makhluk Allah itu
mempunyai nama yang baik, tapi tidak sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar. Artinya Allah Maha Sempurna, tidak ada yang menandinginya, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut memiliki Asmaul Husna. Lalu siapa ya nak ya yang menetapkan takdir bagi kita? Siapa yang tahu? Coba Ananda Anis. Siapa Papa, ya Bu. yang menetapkan takdir bagi setiap manusia atau setiap makhluknya? Apa, Bu ya? Kok saya nggak tahu, Bu? Kira-kira siapa ya yang menetapkan takdir bagi setiap makhluk? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Allah, Bu. Waduh, Masya Allah, pintar Ananda Desti. Tepuk tangan dulu. Nah, benar sekali. Yang menentukan setiap takdir bagi setiap makhluk hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita akan masuk pada materi pelajaran hari ini, tetapi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita sama-sama belajar menjelaskan makna Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Lalu tujuan pembelajaran kedua, kita sama-sama mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, kira-kira anak-anak semua sudah tahu belum apa itu Asmaul Husna? Coba Anis, apa itu Asmaul Husna? Apa, Bu? Asmaul Husna itu apa? Oh iya, Al-Maul Husna itu memiliki arti nama-nama, dan Al-Husna yang memiliki arti paling baik atau bagus. Al-Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik. Nah, Betul nggak, Bu? Nah, benar sekali ya. Terima kasih Ananda Ani sudah membantu menjawab. Jadi pada materi hari ini kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Benar yang dikatakan Anis, yaitu Asmaul Husna berasal dari dua kata. Yang pertama kata Al-Asma yang berarti nama-nama, dan Al-Husna yang memiliki arti yang paling baik dan paling bagus. Jadi Asmaul Husna ini artinya yaitu nama-nama yang terbaik. Jumlahnya ada berapa, Nak? 99. 99. Wah, pintar-pintar semua anak Ibu. Asmaul Husna terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Nah, di sini siapa yang bisa membantu Ibu ingin membacakan Quran surah Al-A'raf? Silakan Ananda Soni dibacakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna makanu Bu. Makanu. Masuk makan, Bu. Makanu ya malun. Masya Allah, terima kasih Ananda Soni. Nah, Ya, Bu. siapa yang mau membacakan arti dari Quran surah Al-A'raf? Mana Ananda Saya, Elisa? Bu. Oh, Saya, Desti, Bu. silakan Ananda Desti, silakan. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Nah, jadi Asmaul Husna ini memiliki dasarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencantumkannya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Jadi anak-anak semua diingat ya, dasar dari Asmaul Husna ini berasal dari Quran surah Al-A'raf ayat 180. Pada hari ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna.
Yang pertama Al-Qawiyyu, kemudian yang kedua Al-Qayyum, ketiga Al-Muhyi, keempat Al-Mumit, dan kelima Al-Ba'its. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pemilik kekuatan yang tidak ada bandingannya, tidak mengalami kelemahan selamanya. Bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawiyyu adanya alam semesta ini dan segala isinya. Planet serta pergantian siang dan malam dan adanya planet di ruang angkasa sana. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang bisa kita ambil yaitu pertama, membantu orang miskin yang membutuhkan, lalu tidak sombong dengan memamerkan harta di hadapan orang miskin. Ketiga, rendah hati anak-anak. Lalu keempat, kuat fisik dan mental dalam menghadapi ujian atau cobaan. Dan yang kelima, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kira-kira manusia itu kuat tidak, Nak? Kuat, Bu. Kuat, Bu. Contohnya apa, Sony? Manusia itu kuat, contohnya? Contoh kuat menahan rasa lapar, Bu. Oh ya, pintar. Artinya dalam keadaan berpuasa ya, kalau misalnya lapar itu Ya, Bu. kitanya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada memiliki maha. Artinya kalau manusia itu kuat, tapi ada keterbatasannya, tidak selamanya manusia itu kuat. Contohnya seharian bekerja, apakah tidak ada istirahat manusianya? Membutuhkan Ada, Bu. Istirahat, Bu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah untuk istirahat. Kemudian Asmaul Husna yang kedua itu Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu hingga terlaksana secara sempurna dengan mandiri tanpa bergantung kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus seluruh alam semesta ini sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatur dan mengurus segala urusan makhluknya. Jadi urusan kita semua ini telah Allah atur sedemikian rincinya, tidak ada yang terlewat, bahkan daun yang jatuh itu sudah Allah catatkan kapan waktunya dan di mana tempat jatuhnya. Bagaimana dengan takdir kita manusia yang maha sempurna ini? Kemudian keteladanan dari Al-Qayyum ini yaitu kita tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Yang kedua, semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, kita memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi, Nak? Menghidupkan. Maha menghidupkan. Pintar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang tak berkehidupan sebelumnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan menghidupkan. Contoh perilaku menteladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Yang pertama, bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan hidup. Yang kedua, berlomba-lomba dalam beramal soleh selama hidup. Yang ketiga, menyadari kita hidup hanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga kesehatan dan memakan makanan yang halal. Nah, poin yang keempat ini yang kita sering lalai. Bahwasanya memakan makanan yang halal ini sangat penting bagi kesehatan kita. Terutama jantung dan hati kita. Kenapa? Jantung itu hidup karena apa yang dia makan. Kalau kita makan dari sesuatu yang haram, maka akan mempengaruhi dengan perilaku kita. Maka jangan sampai kita memakan sesuatu yang haram ya, Nak ya. Nah, kemudian Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit, Elisa? Maha mematikan, Ibu. Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Mematikan siapa? Semua makhluk yang akan mengalami kematian. Rahasia kematian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui ajalnya. Jadi apa saja kira-kira yang memiliki nyawa? Coba angkat tangannya.
Apa ya, Desti, kira-kira yang bernyawa, makhluk hidup? Apa saja? Manusia. Nyamuk, Bu. Manusia. Pintar. Apa tadi, Sony? Nyamuk. Nyamuk itu juga makhluk hidup yang memiliki nyawa. Nyawa. Nah, setiap nyawa makhluk hidup itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia akan dimatikan dan kapan ia akan dihidupkan kembali. Lalu kita masuk pada Asmaul Husna yang terakhir, yaitu adanya hikmah mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit. Yang pertama, kita mengingat kematian. Kalau kita ingat mati bagaimana? Jadinya kita sering hati-hati ya. Hati-hati Ya. dalam bertindak. bertindak, berperilaku. Jadi kalau ada orang yang melewati batas, tetapi artinya dia lupa tentang kematian. Ya. Padahal kematian itu rahasia Allah dan tidak pernah tahu kapan ajalnya tiba. Yang kedua, kita jadi berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ini sebagai apa? Bekal Bisa. di mana bekal kita kemana ini? Akhirat. Ke akhirat. Lalu yang ketiga, menggunakan waktu luang untuk ibadah. Berkaitan dengan Al-Mumit ini, waktu itu sangat berharga dan tidak bisa diulang, sehingga sebaiknya kita menggunakan waktu sebaik mungkin dalam beribadah. Dan yang keempat, memperbanyak amal kebaikan kita. Nah, masuk Asmaul Husna yang kelima, yaitu Al-Ba'its. Coba Anis, apa itu Al-Ba'its? Maha membangkitkan, Bu. Nah, benar. Terima kasih, Anis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membangkitkan dan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amalnya selama ia hidup. Jadi, setiap perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hitungannya kapan, nak, kira-kira? Kapan kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung semua amal kita? Pada saat kapan? Kalau sudah kiamat, Bu. Iya, pintar Desti. Sudah hari kiamat kita akan dibangkitkan, kemudian kita Yaudah, akan biar aja. dikumpulkan dan dihitung setiap amal kita. Hikmah menteladani Asmaul Husna Al-Ba'its. Coba Sony, yang pertama apa Sony? Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, Bu. Yang kedua apa Desti? Optimis dan tidak putus asa, Bu. Yang ketiga apa Elisa? Bangkit dari kegagalan, Bu. Nah, yang keempat mana Anis tadi? Anis keluar ya, nak ya? Dia Permisi, Bu. nyelonong aja itu, Bu. Permisi ya. Paling ke kantin tuh, Bu. Ya, lalu yang Tidak, keempat Bu. ini Kalau kami tidak membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain. Nah, siapa di sini yang suka menolong orang? Angkat tangannya. Saya. Aduh, Masya Allah. Tadi pagi sudah bantu ibu belum, Elisa? Udah cipiring, Bu. Wah, pintar Elisa ya. Udah kelas 5 udah pintar nyuci piring bantu ibunya. Sony bantu apa pagi tadi? Saya bantu nyerakin rumah aja, Ibu. Wah, nggak apa-apa ya Sony. Nanti kalau lain kali diberesi ya apa yang kamu serahin tadi. Oh, Anis Ya, sudah Bu. masuk ya. Nah, ini ada nyanyian. Kira-kira bisa nyanyi anak-anak ibu? Ajarin, Bu. Lagu Iya, Bu, becak nadanya. ya. Kok becak ya? Becak. 1, 2, 3. Becak. Becak. Alkoholik. Al-Qawiyu Maha Nada Kuat. lagu becaknya, Bu. Al-Qayyum. Nada becaknya gimana Iya. suaranya? Nggak Saya- tahu ya? Kalau di rumah tuh cuma Ini bisa main TikTok campur aja, tangan Ibu. gitu nggak sih? Oh, jadi ibu contohkan ya. Nanti ditiru ya Ya. anak-anak. Ibu dulu ya. Bu. 1, 2, 3.
Al-Qawiyyu maha kuat, Al-Qayyum maha mandiri, Al-Muhyi maha menghidupkan, Al-Mumit maha mematikan, Al-Ba'its maha membangkitkan. Itulah Asmaul Husna yang harus kita hafalkan. Ayo semua anak ibu ikut Asik. lagi Keren, ya. Ibu, keren. Enak kali Ya. suara ibu. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu maha kuat, Al-Qayyum maha Al-Qayyum mandiri, mandiri, Al-Muhyi maha Al-Muhyi maha menghidupkan, menghidupkan, Al-Mumit maha Al-Mumit mematikan, mematikan, Al-Ba'its Al-Ba'its maha maha membangkitkan. membangkitkan. Itulah Asmaul Asmaul Husna Husna yang harus harus kita kita hafalkan. Yeay. Masya Allah. Jadi Tanding Bu, tanding nyanyi aja Bu, tanding nyanyi aja Bu, tanding nyanyi Bu. Jadi anak-anak ibu mudah nggak ngafalnya kalau dibawa lagu ini? Mudah Mudah, Bu. Ibu. Mudah. Anak-anak ibu ada pertanyaan tidak? Ada, Bu. Coba anak ada Desti mau nanya apa, Nak? Kalau kita masih belajar gini, ingat, Bu. Entar sebentar lagi lupa gitu gimana, Bu? Nah, bagus pertanyaannya. Itu namanya itu bukan lupa tapi jarang diulang, Nak. Jadi ada pepatah dulu apa? Lancar ngaji karena sering diuji. Artinya anak-anak semua dalam menghafalkan segala sesuatu, terutama agama, itu memang harus sering diulang-ulang, Nak, supaya tidak mudah lupa. Nah, setelah ini anak-anak ibu yang soleh dan solehah, nah itu tadi kita sudah mempelajari sama-sama tentang 5 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna tadi anak-anak? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Kata Desti baik apa? untuk Allah. Apa Desti? Nama-nama baik bagi Allah. Aduh, pintar Masya Allah. Berapa jumlah Asmaul Husna, Elisa? 99, Bu. Waduh, pintar Masya Allah. Nah, jadi anak-anak ibu yang soleh dan solehah sudah mempelajari sama-sama tentang 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Nah, pada ujung pembelajaran kita akan melakukan tes ya, yaitu ada lembar kerja untuk anak-anak semua. Ini berkelompok. Nah, yang ketua kelompok yang telah Ibu buat pada pertemuan sebelumnya itu tetap kita gunakan pada pertemuan kali ini. Nah, ketua kelompok 1 kemarin Elisa kan? Lalu ini ada tugasnya di nomor 1. Kemudian ketua kelompok 2 kemarin Desti. Ini juga tugas untuk kelompok 2 dan tugas kelompok 3 ketua kelompoknya ada Ananda Soni. Nah, ini tugas kelompoknya. Tapi tenang, anak-anak semua tidak usah dikerjakan sekarang. Anak-anak amati sama-sama dengan anggota kelompoknya tentang tugas ini, lalu diskusikan. Nah, Ibu mau pada pertemuan akan datang, anak-anak semua tampil membawakan hasil diskusi dari setiap kelompok ini. Ya, ini mengenai tentang Asmaul Husna yang telah kita pelajari barusan ini ya. Baik anak-anak semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa-apa saja yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam kesehatan walafiat. Amin. Baik, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.